Perkenalkan, saya Ratih Kamala Dewi, SPMSI PhD. Saya lulus dari Tokyo University of Agriculture and Technology pada bidang Agriculture and Environmental Engineering. Saat ini saya menjadi dosen di Sekolah Vokasi IPB University pada program studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian. Kepakaran saya adalah pertanian berkelanjutan. Saya tertarik pada penelitian regeneratif organic farming, termasuk no-till cover crop system for organic production. Kemudian saya tertarik pada urban farming hydroponic, dan juga saya tertarik pada penelitian mengenai sago palm. Skills and expertise saya adalah crop production, kemudian plant nutrient, organic farming, meliputi soil health, soil carbon sequestration, crop management, dan climate change and agriculture. Let's do farming wisely in the sustainable way for the better planet and future generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya setelah liburan? Sudah refreshing? Refreshing kemana saja? Ke Puncak. Ke Garut. Di Garut ada apa? Ada banyak hal. Udah selama 2 semester di PB ya. Jadi sekarang kita beranjak ke semester yang ketiga. Nah, saya alhamdulillah dimanahi untuk menjadi koordinator atau penanggung jawab mata kuliah untuk mata kuliah tanah dan pemupukan PPP 2209, PKS-nya 312. Apa yang akan dibahas pada materi kali ini adalah keterkaitan tubuh tanah dengan kesuburan tanah dan pemupukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Di semester 1 dan 2 kan teman-teman sudah belajar ya mengenai bagaimana cara menumbuhkan tanaman. Ya, ada mata kuliah pertanian organik. Semester ketiga ini akan dibekali mengenai lebih spesifik bagaimana kita mengelola unsur hara di dalam tanah, yaitu di dalam mata kuliah tanah dan pemupukan. Pokok-pokok bahasan meliputi pengenalan tubuh tanah, faktor-faktor pembentuk tanah, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sifat biologi tanah, klasifikasi tanah, kesuburan tanah, evaluasi kesuburan tanah. Kita belajar pupuk, bahan pembenahan tanah, dan juga pemupukan. Kemudian pembelajaran ini akan dilaksanakan secara langsung melalui ceramah seperti ini, dan juga akan dengan metode blended learning. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar secara asinkronus dengan menggunakan Learning Management System atau LMS di kelas.ipb.ac.id. Nanti tolong dibuka LMS-nya. Kemudian praktikumnya akan dilaksanakan berdasarkan project based learning. Kemudian Anda dapat mengakses RPS-nya di LMS. Kita buka terlebih dahulu sebelum masuk topik pembahasan. Kita masuk ke RPS-nya. Ini adalah RPS mata kuliah tanah dan pemupukan. Tim dosennya terdiri atas saya sebagai penanggung jawab atau koordinator. Kemudian ada Ibu Riri Sekarmartisiwi, SPMSI. Kemudian ada Bapak Muhammad Iqbal Nurul Haq, SPMSI, dan Bapak Agus Julio Pratama, SPMSI. Rencana pembelajaran semester di sini terangkum ya, deskripsi mata kuliah ya, kemudian capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini mata kuliah kita ini akan berkontribusi kepada 4 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 5, dan CPL 6. CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian CPL yang kedua, kemampuan yang terampil dalam menerapkan praktik-praktik produksi pertanian secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kerja, perkembangan teknologi informasi, teknologi tepat guna, dan nanoteknologi. CPL 5, terampil bekerja sama secara efektif dalam kelompok kerja atau tim yang secara bersama-sama memberikan kepemimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan bidang produksi pertanian yang terpadu dan pengembangan masyarakat berkelanjutan. CPL ke-6 yaitu terampil dalam mengembangkan ide baru secara kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang usaha di bidang pertanian terpadu, pengembangan masyarakat yang mempertimbangkan faktor sosial, budaya, etika, dan lingkungan. Jadi ini adalah capaian profil Anda nanti ketika Anda lulus dari program studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian. Kita ada 9 CPL dan mata kuliah tanah dan pemupukan ini berkontribusi kepada 4
CPL yang sudah saya jelaskan tadi. Capaian pembelajaran mata kuliah sendiri itu ada 4 ya. Pertama, memahami keterkaitan tubuh tanah dengan kesuburan tanah dan pemupukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Kedua, mengevaluasi status unsur hara dan kesuburan tanah berdasarkan gejala defisiensi hara pada tanaman dan data hasil analisis sifat-sifat kimia tanah. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan kesuburan tanah dalam kaitannya dengan produksi tanaman. Keempat, menganalisis dan memecahkan permasalahan kesuburan tanah dan pemupukan dalam menunjang pertanian berkelanjutan. CPMK dari CPMK 1 sampai 4 ini semua berkontribusi kepada CPL lulusan yang tadi sudah jelaskan di depan dengan proporsi seperti ini. CPMK 1 kontribusinya 40%, CPMK 2 20%, CPMK 3 dan CPMK 4 masing-masing juga 20% berkontribusi kepada CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Dari CPMK tersebut kita memiliki sub CPMK dari sub CPMK 1 sampai CPMK 6. Pertama, sub CPMK 1 adalah memahami keterkaitan bahan penyusun tanah, tubuh tanah dengan faktor-faktor pembentuk tanah, kemudian memahami dan mengidentifikasi sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah pada tanah yang berbeda, menjelaskan dan menginterpretasikan jenis tanah dan sifat-sifat dari peta tanah berdasarkan klasifikasi tanah USDA, FAO ataupun pusat penelitian tanah. Berikutnya, memahami dan mengevaluasi jenis, fungsi dan cara pengaplikasian bahan pembenah tanah dalam mempertahankan produktivitas tanah dan tanaman, serta mengidentifikasi kandungan unsur hara, utama pupuk, menghitung kebutuhan pupuk, menganalisis metode pemupukan dalam memproduksi tanaman secara optimal. Relevansinya ini antara sub CPMK 1 sampai 6 dengan CPMK 1 sampai 4 seperti ini ya. Dengan sebaran bobot, sub CPMK 1 misalkan dia berkontribusi 10% terhadap capaian pembelajaran mata kuliah 1. CPMK 2 berkontribusi 15% kepada CPMK 1 dan 5% kepada CPMK 2. Sub CPMK 3 berkontribusi sebanyak 15% untuk CPMK 1, 2% untuk CPMK 2 dan 5% untuk CPMK 3 dan seterusnya. Ini adalah sumber bacaan atau pustaka utama yang perlu kalian pelajari: ilmu tanah, The Nature and Properties of Soil, sifat dan ciri tanah, dan Soil Fertility and Fertilizer. Kalian bisa download buku-bukunya di website ya, ataupun Anda juga bisa membeli di toko buku. Saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan untuk kita belajar 1 semester ini. Saya akan fokus kepada penilaian untuk aktivitas partisipatif dan hasil proyek dan pengetahuan. Kegiatan aktivitas partisipatif itu memiliki bobot 5%, project based learning 55%, kemudian tugas itu 5%, kuis 5%, dan dari UTS dan UAS masing-masing 15%. Jadi ini tolong diperhatikan, project based learningnya atau praktikumnya itu Anda harus hadir 100%, karena bobot dari project itu paling besar ya, 55%. Kemudian untuk standar nilai yang dipergunakan, nilai angka mutu 4 itu nilainya akan mendapatkan huruf mutu A, yaitu ketika mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 80. Kalau nilai Anda gabungan dari UTS, UAS, kuis, tugas, dan proyek serta aktivitas partisipasi mendapatkan nilai antara 75 hingga 80, maka mendapatkan nilai AB. 70 sampai 75 mendapatkan nilai B, 65 sampai 70 mendapatkan nilai BC, 55 hingga 65 mendapatkan nilai C, 45 hingga 55 mendapatkan nilai D, dan kurang dari 45 maka mendapatkan nilai E. Nah, untuk kelas ini saya harapkan semua mendapatkan nilai A ya, nilai A ya. Semangat ya. Semangat menghadapi semester. Oke, terima kasih. Saya akan memulai pembelajaran topik pertama pada hari ini. Kemudian yang sekarang adalah pengenalan tubuh tanah. Pengenalan tubuh tanah, memahami keterkaitan tubuh tanah dengan kesuburan dan pemupukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Untuk CPMK-nya, memahami keterkaitan bahan penyusun tanah, tubuh tanah dengan faktor-faktor pembentuk tanah. Sehingga setelah Anda keluar dari ruangan ini, Anda sudah paham apa itu tanah dan bagaimana keterkaitan tanah dengan produktivitas tanaman. Tanah ditinjau dari berbagai sudut pandang. Setiap orang, setiap bidang ilmu memandang tanah itu sebagai sesuatu yang berbeda. Kalau guys, menurut Anda tanah itu apa? Saya tanah itu
sumber kehidupan. Menurut Geis, tanah adalah sumber kehidupan. Kalau menurut Fakih, tanah itu apa? Penahan kali ya, kayak penahan rumah kayak gitu kan pasti ada butuh tanah gitu kan untuk memperkuat suatu bangunan sih. Saya kira sih begitu. Kalau penting menurut saya. Atau yang bisa menahan bangunan. Menurut seperti tadi dibilang ya, kalau tanah itu sumber kehidupan. Kayak contohnya makanan yang kita makan saat ini pun itu berasal juga dari tanah seperti itu, dan juga apa yang kita pijak sekarang juga itu merupakan tanah juga. Jadi untuk tanah sendiri itu memang penting dari segi untuk sumber kehidupan sehari-hari. Makasih Siva. Tanah adalah sumber kehidupan. Menurut Siva, kita makan sesuatu bersumber dari tanah. Kita hidup di atas tanah. Kalau Fauzan gimana? Karena seperti hanya Siva tadi yang menjelaskan, bahwasanya kita sendiri sebagai manusia ini kan butuh tanah gitu ya, tempat berpijak kita, kehidupan kita di atas tanah, kemudian juga bangunan kita di atas tanah, tanaman di atas tanah, hewan dan lain-lain makhluk hidup di atas tanah. Jadi tanah ini sangat penting bagi kita. Semuanya menjawab tanah itu sangat penting ya. Jadi pasti menganggap tanah itu adalah sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk menumbuhkan tanaman, ya, menanam gitu. Seperti halnya seorang petani mengenal dan memahami tanah itu sebagai media pertumbuhan tanaman. Penilaian tanah ini berada pada dimensi suburan. Ya, kalau petani atau kita seorang calon sarjana pertanian ya, calon sarjana pertanian terapan, memandang tanah itu pasti tanahnya subur atau enggak ya, bisa digunakan untuk menanam atau enggak gitu kan. Tanah sebagai media tumbuh tanaman dan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai persepsi yang kalian berikan tadi. Kalau ahli bangunan ini agak berbeda dalam memahami tanah. Mungkin tadi sedikit disampaikan oleh Fakih ya. Kalau ahli bangunan mengenal dan memahami tanah sebagai tempat berpijaknya berbagai bangunan. Untuk tanah buruk itu harus diatasi, memperkuat struktur yang di atas tanah. Jika bangunannya dua dimensi, maka mengekspresikan tanah berdasarkan luasannya. Luasan kepemilikan tanah menunjukkan derajat kekayaan. Jika bangunan itu tiga dimensi, berarti memasukkan dimensi kedalaman. Dalam menghargai tanah, tidak hanya berdasarkan luasannya saja, ahli pertanian itu menghargai tanah juga berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Contohnya apa? Ada sifat fisik tanah, contohnya tekstur, apakah dia liat, apakah dia lempung, ya, apakah dia berdebu gitu ya, atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian strukturnya bagaimana, konsistensinya bagaimana, kadar air serta permeabilitas seperti apa, itu yang fisik. Sifat kimianya, bagaimana kapasitas tukar kationnya. KTK itu bisa memberikan informasi kepada kita apakah tanah tersebut subur atau tidak. Reaksi tanahnya, pH-nya bagaimana? Apakah asam ataukah basah atau normal nih, mendekati netral seperti apa? Kemudian potensial oksidasi dan reduksinya seperti apa? Komposisi dan kandungan unsur hara dalam tanahnya seperti apa? Kemudian dari sifat biologinya, kita menghargai tanah dari keberagaman populasi dan juga aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya. Contohnya ada yang besar yang bisa kita lihat, keberadaan cacing, keberadaan semut gitu ya. Tetapi juga ada keberadaan yang tidak bisa kita lihat seperti jamur. Itu tidak bisa kita lihat keberadaannya, tetapi mereka bermanfaat ya, memiliki manfaat secara biologi di dalam tanah. Sehingga dalam hal menghargai tanah, untuk ahli-ahli pertanian itu pasti memastikan sifat fisik, kimia, dan biologi selain dari luasannya tadi ya. Gitu. Beda lagi kalau ahli tambang. Ahli tambang itu menganggap tanah nggak penting, karena tanah itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan untuk mengambil tambang yang ada di perut bumi, gitu kan? Tanahnya harus diambil terlebih dahulu, gitu. Tapi beda lagi dengan ahli jalan. Ahli jalan itu tanah itu adalah sesuatu yang lembek, sehingga itu harus diperkeras, diberi beton, diberi aspal, supaya jalannya bisa dipakai. Jadi tanah itu perspektifnya berbeda-beda, tergantung siapa yang berbicara. Nah, saat ini kita berbicara sebagai mahasiswa, tentunya menghargai tanah kan hampir mirip seorang petani menghargai tanah. Gitu ya persepsinya. Tanah sebagai media tanam, tanah sebagai ekosistem karena di situ ada kehidupan di dalam tanah. Tanah itu sendiri atau dalam bahasa Inggrisnya itu soil, itu merupakan
kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon atau tersusun dalam lapisan-lapisan, terdiri atas campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara, dan merupakan media tumbuhnya tanaman. Tanah berbeda dengan lahan. Kalau lahan itu diartikan bahasa Inggrisnya land, kalau tanah itu soil, ya. Lahan meliputi tanah beserta faktor-faktor fisik lingkungannya seperti lerengnya, hidrologi, iklim, dan sebagainya. Dan tanah itu merupakan bagian dari lahan. Nah, ini tadi yang dimaksud bahwasanya tanah itu disusun ya, sekumpulan dari benda alam yang tersusun berdasarkan horizon-horizonnya. Ada horizon O, ini di sini yang kayak bahan organik, kemudian horizon A, B, C, dan ada horizon yang lainnya, horizon R, ya. Ini tergantung penyusunan tanahnya, apakah tanahnya sudah tua ataukah tanahnya masih muda. Setiap jenis tanah memiliki horizon yang berbeda-beda, ya. Dan tanah kita itu terdiri dari 25% udara, 45% mineral, 25% air, dan sisanya adalah 5% bahan organik. Organiknya harusnya 5%, tapi di Indonesia ini sudah banyak tanah-tanah kita yang digunakan untuk produksi pertanian memiliki kandungan bahan organik kurang dari 2%. Artinya sangat miskin atau tidak subur. Kita akan mempelajari salah satu ya di antara dua cabang utama ilmu tanah. Pedologi, yaitu ilmu tanah yang mempelajari proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentukannya. Klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah di lapangan. Edafologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat tanah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman serta usaha-usaha yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah bagi pertumbuhan tanaman seperti pemupukan dan pengapuran. Kita masuk ya kepada pengertian pedon, profil, horizonisasi tanah. Yang pertama, pedon. Pedon ini adalah yang digambar ini ya, merupakan bagian terkecil dari tanah, berukuran panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, dan kedalamannya 1,5 meter. Itu adalah sebuah pedon, mewakili berbagai sifat tanah. Jadi kalau kita sudah melihat pedon, itu kita bisa mengidentifikasi sifat-sifat tanah dari berbagai macam jenis tanah yang berbeda. Ini gambarnya ya, ini misalkan ada lahan ya, kan ada lahan. Dari lahan ini kita ambil pedon yang kecil, panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, kedalamannya 1,5 meter. Ini adalah yang disebut dengan pedon. Dengan mempelajari pedon, kita bisa mengidentifikasi berbagai sifat tanah secara keseluruhan. Profil. Apa itu profil tanah? Profil merupakan dinding pedon. Dindingnya saja dibuat dengan cara membuat lubang berukuran 1 kali 1 kali 1,5. Pedonnya kan tadi 1 kali 1 kali 1,5. Nah, dindingnya ini disebut dengan profil. Umumnya terdiri atas 2 horizon utama, yaitu horizon A dan horizon B yang duduk di atas batuan induk, horizon C. Kemudian di bawah batuan induk terdapat horizon R yang merupakan batuan masif belum melapuk, disebut dengan bahan induk. R itu berasal dari kata rock, batuan. Sehingga ini gambarnya horizon O, ini adalah yang paling atas. Biasanya ini lapisannya sangat tipis ya, mengandung banyak sekali bahan organik. Kemudian di bawah O itu ada A, B, C. Tetapi tidak semuanya memiliki horizon yang sama seperti ini. Tergantung pembentukannya dan juga tergantung jenis tanahnya. Saya nggak tanah dari batu? Percaya? Percaya? Percaya nggak kalau tanah terbuat dari awal mulanya itu dari batu? Percaya. Kenapa? Yang jawab percaya awal mulanya dari batu. Bagaimana batu itu bisa menjadi tanah? Batunya sebesar apa? Ya, memang betul ya. Tanah itu berawal dari batu, tapi mengalami proses yang namanya pelapukan atau weathering. Berapa lamanya? Berjuta-juta tahun lamanya sampai menjadi tanah. Dan proses pembentukan tanah itu dari dulu hingga sekarang, sampai sekarang pun masih terjadi. Makanya kita ada yang namanya tanah-tanah yang muda, tanah-tanah yang tua gitu. Istilahnya kalau kita berbicara mengenai tanah. Makanya di sini kalau tanah tersebut masih muda, biasanya dia hanya memiliki horizon A,
kemudian sama R, karena sebagiannya masih batu, belum lampu. Kita masuk ke horizonisasi tanah, merupakan susunan horizon-horizon pada profil tanah. Misalkan ini ya, ini ada horizon A, kemudian di sini ada horizon E. Tadi saya belum jelaskan apa itu horizon E. Horizon E ini adalah horizon pencucian atau horizon eluviasi. Kenapa disebut horizon pencucian? Karena di sini terjadi banyak pencucian unsur hara ya, runoff, pencucian bahan organik, sehingga warnanya itu lebih terang dibandingkan dengan horizon yang lainnya. Dan kedalaman setiap lapisan atau setiap horizon itu berbeda-beda. Misalkan di sini untuk horizon A kedalamannya dari 0 sampai 8 cm, B 18 sampai 66. Ini yang kedalaman nolnya di permukaan tanah ya. Tanah muda yang belum berkembang sehingga horizonnya terbatas. Misalnya hanya horizon A dan R saja seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian untuk tanah yang telah berkembang lanjut mempunyai horizon yang lengkap, O, A, E, B, C, dan R. Di horizon yang banyak mengandung bahan organik di horizon apa? Ya, O ya. O, dan kalau A itu sudah agak berkurang bahan organiknya. Semakin dalam ke dalam tanah itu kandungan bahan organik itu akan semakin menurun gitu ya, semakin berkurang. Ciri-cirinya ya, horizon EO itu berwarna gelap karena mengandung banyak bahan organik. Kemudian horizon A itu disebut topsoil, berkembang dari lapisan di bawahnya, terdapat lapisan yang tercuci disebut dengan horizon eluviasi. Contohnya lebih terang dibandingkan dengan horizon yang lainnya. Horizon B disebut juga subsoil, merupakan horizon tempat berkumpulnya anasir-anasir hasil pencucian dari horizon A. Horizon C terletak di bawah horizon B, terdiri dari pecahan batuan yang merupakan bahan induk tanah. Horizon R merupakan batuan masif yang belum melapuk. Contoh solum. Solum itu terdiri atas horizon A dan B. Dari sini horizon A sampai ke bawah itu adalah solum. Yang kita jadikan media 0 sampai 30 atau 30 sampai 60 cm, yaitu disebut 0 sampai 60 itu biasa disebut dengan solumnya, tapi tergantung ya, kedalaman solumnya itu berapa itu telah tergantung. Ketebalan solum menunjukkan tingkat perkembangan tanah dan sangat menentukan tingkat kesuburan tanahnya. Semakin dangkal solum, umumnya tanah semakin tidak subur, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan produksi. Tanah itu awal mula terbentuknya berbeda-beda, horizonnya berbeda-beda, ya kan? Dari pedotnya bisa kita lihat ya bagaimana horizonnya. Kemudian dari situ kita bisa identifikasi solumnya. Kalau solumnya dangkal berarti semakin tidak subur. Kalau solumnya semakin dalam berarti dia semakin subur. Sebelum saya menunjukkan sesuatu, saya ingin ada pertanyaan. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang ingin bertanya. Siap, silakan. Saya mau bertanya, kan tadi Ibu menjelaskan masalah si horizon ini kan, horizon ini kan juga ada warna-warnanya. Ya. Nah, cara membedakan warna tanah karena horizon dengan warna tanah akibat kena drainase itu bagaimana cara biar si drainase ini bisa warna dari bekas drainase ini bisa kelihatan horizonnya, karena kan jadi rabun-rabun kan warnanya. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus. Ini sangat praktikal sekali. Jadi Fakih ini udah gak sabar untuk praktek ini. Kita akan ada praktek khusus ya, bagaimana kita menilai horizon tanah dari berbagai macam jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah itu ada berbagai macam, ada macamnya ya. Contohnya ada latosol, kemudian ada andosol, kemudian ada potsolit merah kuning, kemudian ada aluvial gitu ya, macam-macam. Nah, masing-masing jenis tanah itu memiliki profil atau memiliki horizon tanah yang berbeda. Pertanyaannya Fakih, bagaimana kita bisa membedakan ya? Kita bisa membedakan horizon itu dengan warna tanah. Mungkin ini contoh dari horizon tanah dari jenis tanah potsolit merah kuning. Warna-warnanya sangat kontras sekali, sangat kelihatan. Tidak semua jenis tanah itu punya horizon O, tapi ada tanah-tanah yang memang punya horizon O. Contoh tanah gambut. Pernah nggak berjalan di tanah gambut? Siapa yang asalnya dari Kalimantan, Sumatera, Papua? Nggak ada. Pagi dari mana? Dari Jawa ya. Di Jawa memang jarang ya. Di Jawa kebanyakan tanahnya tanah mineral. Tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan, di Papua itu sebagian ada
tanah yang berasal dari pelapukan bahan organik, disebut dengan tanah gambut. Tanah gambut itu horizon O-nya tebal. Tapi kalau tanah mineral itu belum tentu mereka memiliki horizon O. Kita bisa membedakan horizon itu berdasarkan warna tanahnya. Kalau warna tanahnya ini sudah menunjukkan perpindahan, nah di perpindahan itulah berarti setak perbedaan nama horizonnya. Misalkan ini yang di atas dari permukaan tanah ke sini ini disebut dengan horizon A. Yang di sini ini adalah horizon E, eluviasi. Kemudian yang di sini horizon B. Kenapa disebut ini adalah horizon E? Karena warna dia lebih terang. Sehingga ini disebut horizon pencucian. Beda halnya dengan yang di sini, yang di samping. Kalau ini mungkin jenis tanahnya pot salib merah kuning, cuman yang di sini lebih gelap kan yang warnanya. Kita tidak mengetahui bagaimana kita bisa membedakan karena agak susah ya kalau gelap. Kalau dari warna tidak bisa dibedakan, kita bisa menilai dari teksturnya. Berbuih, berpasir, berliat gitu ya, terasa lumpuhnya terasa gitu. Nah, kalau antara yang horizon pertama dengan horizon kedua terdapat perbedaan, maka itu bisa kita sebutkan itu memang sudah berpindah horizonnya gitu. Jadi pertama memang berdasarkan warnanya, yang kedua berdasarkan teksturnya. Kemudian pada saat kita menilai, kita harus menilai tanah tersebut harus di-refresh terlebih dahulu. Jadi diiris pakai cangkul ya, pakai pisau sehingga di situ kelihatan betul bagaimana horizon tanahnya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ki. Ini ada satu video yang mungkin bisa menambah pemahaman Anda mengenai tanah dan horizonnya. Bagaimana? Sudah lebih paham mengenai apa itu tanah, profilnya, kemudian horizonnya, dan juga selum ya. Sudah akan berakhir. Saya minta evaluasi diri untuk kuis. Silakan bergabung di kuisis untuk laksanakan evaluasi pembelajaran pada topik 1. Nggak susah kan soalnya? Jadi teman-teman, Anda bisa mengulang-ulang kuisnya. Saya udah upload kuisnya di LMS di kelas.ipb.ac.id, masuk ke mata kuliah tanah dan pembukaan. Kalau mau coba kuis sampai bisa, itu bisa terus mengulang di situ. Sebelum saya akhiri perkuliahannya, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Benar ya? Sudah paham ya? Karena udah saya bertanya berkali-kali tadi ya, dan Anda udah melihat video, sudah mengerjakan kuis juga, dan nilainya dapat 90%. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mudah-mudahan pertemuan pertama ini menjadi penyemangat untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan praktikum juga di lahan ya, di lahan Gunung Gede. Melaksanakan percobaan -1 tes untuk mengevaluasi kesuburan tanah. Jadi jangan lupa tetap ikuti semua pertemuan yang ada di mata kuliah tanah dan pembukaan, baik itu pada sesi perkuliahan dan sesi praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.